Menyambut hari bersama embun pagi gemilang Nazaret. Shalom, selamat pagi jemaat Gemindo Nazaret dan sahabat embun pagi yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di pagi ini dengan tubuh yang sehat karena Tuhan selalu memberikan kekuatan kesehatan kepada kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengendalikan diri seperti apa? Penatua Doloh Malalantang akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Mari kita berdoa untuk membaca firman Tuhan. Tuhan Gembala kami yang baik, terima kasih atas berkat karunia di pagi ini. Kami boleh ada dalam kesempatan yang indah mendengar firman Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita jumpa kembali dengan embun pagi. Dan sebelum kita memulaikan aktivitas kita di hari ini, mari kita awali dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan di pagi hari ini diambil di dalam kitab kudus Perjanjian Baru, yaitu Kisah Para Rasul 21 ayatnya yang ke-39. Firman Tuhan berbunyi, Paulus menjawab, "Aku adalah orang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal di Kilikia. Aku minta supaya aku diperbolehkan berbicara kepada orang banyak itu." Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, tema kita di pagi hari ini adalah pengendalian diri. Sebuah persoalan jika diselesaikan dengan keributan atau pertengkaran, pasti tidak akan terselesaikan dengan baik. Malah justru sering kali menambah ruwetnya sebuah persoalan. Dalam bacaan kita hari ini, Paulus menghadapi begitu banyak orang yang menuduhnya menista agama Yahudi. Dan persoalan ini menimbulkan kegaduhan di Yerusalem. Bahkan nyawanya pun nyaris hilang. Menghadapi situasi seperti ini, Paulus tidak panik. Ia tetap tenang, padahal situasi itu bisa membuat dia marah. Tapi hal itu tidak dilakukannya. Ia menunggu waktu yang tepat untuk menjelaskan masalah ini. Lalu ia meminta kepada kepala pasukan untuk berbicara di hadapan orang banyak itu agar supaya dia dapat meluruskan persoalan yang terjadi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, belajar dari Paulus bagaimana mengendalikan diri dengan baik sehingga persoalan pun menjadi jelas dan selesai. Paulus berhasil mengendalikan dirinya. Apa itu pengendalian diri? Pengendalian diri di dalam iman Kristen adalah tegas, tidak mau dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi atau tidak berkompromi terhadap segala hal yang berlawanan dengan kebenaran.
Pengendalian diri juga berarti kita berani berkata tidak terhadap segala hal yang berbau kefasikan dan keduniawian. Seringkali kita jumpa dengan banyak orang Kristen yang hidupnya menjadi batu sandungan bagi orang lain karena memiliki tabiat yang kurang terpuji. Mereka tidak dapat menguasai diri, bahkan seringkali lupa diri. Untuk mengendalikan diri dibutuhkan kemauan, tekad, semangat, dan kerja keras. Karena Yesus pernah berkata, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Oleh karena itu, pengendalian diri penting sekali bagi orang percaya, karena merupakan syarat utama mengikuti Yesus. Karena kata Yesus, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, salibnya, dan mengikut aku. Nah, kembali kita belajar cara pengendalian diri dari Rasul Paulus adalah bagaimana kita menghadapi situasi macam apapun. Entah situasi itu yang sangat boleh dikatakan membahayakan diri kita, kita harus tenang, menguasai diri kita sendiri. Dan Tuhan mau kita belajar dan bertumbuh dalam penguasaan diri. Sebab apabila kita tidak mampu untuk menguasai diri kita sendiri, maka kita dapat merusak diri sendiri. Oleh karena itu, penting bagi kita di dalam penguasaan diri, karena ini adalah bagian dari buah roh. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk firman yang sudah Engkau ingatkan bagi kami, di mana kami harus lebih dan lebih lagi untuk belajar menguasai diri kami, sehingga kami bisa menyelesaikan setiap masalah di dalam hidup kami maupun di dalam setiap pelayanan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hari ini kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu untuk seluruh aktivitas kami. Inilah doa kami kepadamu ya Bapa di surga. Kami naikkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Betapa